Samudra bukan sekedar hamparan air, melainkan sebuah dunia yang belum sepenuhnya terjamah oleh logika manusia modern, di mana garis antara fakta dan mitos seringkali menjadi sangat kabur. Kita sering merasa sudah menguasai lautan dengan teknologi kapal selam canggih. Namun, penduduk lokal di Bahama dan Puerto Rico tahu benar bahwa ada kekuatan-kekuatan purba yang lebih baik dibiarkan tertidur di dasar sana. Salah satu penghuni paling ditakuti di wilayah ini adalah Luzca, sebuah monster hybrid yang merupakan perpaduan mengerikan antara hiu ganas dan gurita raksasa. Bayangkan, sebuah makhluk dengan kepala hiu yang penuh deretan gigi tajam, namun memiliki tubuh yang dipenuhi tentakel panjang yang sangat fleksibel untuk menjangkau mangsa dari sudut manapun. Luzca konon tinggal di dalam lubang biru bawah laut yang dalam di wilayah Bahama, dan ukurannya bisa mencapai lebih dari 20 meter. Keberadaannya sering dikaitkan dengan hilangnya kapal-kapal secara misterius di kawasan segitiga Bermuda, di mana ia dipercaya mampu menciptakan pusaran air raksasa dengan cara menyedot air dalam jumlah masif untuk menelan korbannya secara utuh tanpa sisa. Selain Luzca, ada pula sosok El Gran Maha yang berasal dari mitologi Puerto Rico yang tak kalah menyeramkan sebagai roh laut yang sangat agresif. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh berwarna merah dekat yang pekat dengan sepasang mata besar yang menyala terang di tengah kegelapan laut yang paling dalam. El Gran Maha memiliki kebiasaan muncul secara tiba-tiba untuk membelit kapal-kapal nelayan dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menarik mereka ke dasar laut yang gelap gulita. Sebelum menyerang, ia biasanya akan menyemburkan tinta hitam yang sangat pekat untuk membingungkan para korbannya, sehingga mereka tidak tahu dari arah mana serangan mematikan itu akan datang menghantam mereka di tengah keputusasaan. Legenda tentang El Gran Maha sendiri sebenarnya sudah diceritakan turun-temurun oleh penduduk pesisir sejak era kolonial Spanyol, di mana ia dianggap sebagai penjaga setia harta karun dari kapal-kapal yang karam. Konon, monster ini akan terbangun dari tidur panjangnya jika merasa terganggu oleh suara bising mesin kapal modern yang melintasi wilayah kekuasaannya, yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ketenangan alam. Meski terdengar sangat mengerikan, bagi masyarakat Karibia, sosok seperti Luzca dan El Gran Maha adalah simbol kekuatan alam yang luar biasa besar dan harus dihormati oleh siapapun. Keberadaan cerita-cerita ini berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa manusia hanyalah tamu kecil di sebuah dunia air yang sangat luas dan penuh rahasia. Beranjak dari legenda kuno ke fenomena yang lebih modern, kita bertemu dengan sesuatu yang disebut sebagai The Bloop. Pada tahun 1997, Badan Kelautan Amerika Serikat, NOAA, merekam sebuah suara frekuensi rendah yang sangat kuat di Samudra Pasifik Selatan, yang kekuatannya jauh melampaui suara hewan laut terbesar yang pernah dikenal manusia, yaitu paus biru. Suara ini memicu spekulasi luas di kalangan kriptozoologi tentang keberadaan monster laut raksasa yang masih bersembunyi di kedalaman ekstrim yang belum terpetakan. The Bloop digambarkan sebagai makhluk berukuran masif dengan tubuh gelap yang hampir tak terlihat, yang mengeluarkan suara ultrasonik seperti jeritan bawah air untuk memanggil mangsanya atau mengintimidasi kapal selam yang melintas. Meskipun sebagian ilmuwan berargumen bahwa suara tersebut kemungkinan besar berasal dari retakan gunung es raksasa yang jatuh ke samudra, legenda urban justru lebih mempercayai bahwa itu adalah tanda keberadaan makhluk purba yang selamat dari kepunahan. The Bloop sering dianggap bertanggung jawab atas hilangnya kapal-kapal di daerah terpencil Pasifik Selatan yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat. Misteri ini menjadi simbol nyata bahwa meskipun kita hidup di abad ke-21 dengan satelit yang bisa memantau setiap jengkal tanah, lautan dalam tetap menjadi benteng terakhir rahasia bumi yang belum terpecahkan. Keberadaan suara ini seolah menantang batas-batas ilmu pengetahuan manusia dan memberi ruang bagi imajinasi tentang apa yang sebenarnya hidup di kegelapan abadi sana. Jika The Bloop mewakili misteri sains, maka Dabah atau Dabah al-Ard mewakili kengerian dari sisi eskatologi atau ramalan akhir zaman dalam mitologi Arab dan Islam. Dabah digambarkan sebagai binatang laut raksasa dengan wujud yang sangat aneh, menyerupai ular besar namun memiliki sisik tebal yang tak tertembus senjata, tanduk runcing yang mencuat dan mulut lebar yang mampu menelan kapal utuh dalam sekali lahap. Makhluk ini dipercaya sedang tertidur dengan tenang di dasar laut yang paling dalam, namun ia memiliki jadwal yang pasti untuk bangun dan muncul ke permukaan sebagai salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat.
Keberadaannya bukan sekedar untuk menakut-nakuti, melainkan membawa pesan moral yang sangat mendalam bagi umat manusia. Menurut nubuat yang ada, Dabah akan muncul untuk berbicara kepada manusia tentang dosa-dosa mereka dan menghukum para pelaut atau penguasa yang sombong dengan kekuatan gelombang raksasa yang ia ciptakan. Legenda pelaut Arab kuno sering menyebutkan bahwa jika mereka melihat bayangan besar melintas di bawah Teluk Persia, itu adalah pertanda buruk yang akan membawa badai hebat atau gempa bawah air yang merusak. Meskipun digambarkan sebagai monster yang sangat mengerikan, Dabah sebenarnya dipandang sebagai utusan ilahi yang bertugas menegakkan keadilan di muka bumi sebelum kehancuran total terjadi. Oleh karena itu, suara-suara aneh dari tengah laut seringkali membuat penduduk pesisir merasa was-was, karena bisa jadi itu adalah tanda sang Dabah mulai mendekat. Di Filipina, terdapat sebuah legenda yang sangat populer tentang seekor naga laut raksasa yang bernama Bakunawa, sang penguasa lautan dalam yang memiliki ambisi sangat besar. Bakunawa digambarkan memiliki tubuh panjang seperti ular raksasa dengan sisik hitam yang mengkilap seperti berlian, serta sayap lebar yang memungkinkannya bergerak cepat di dalam air maupun saat ia melompat ke arah langit. Ciri khas paling menonjol dari Bakunawa adalah mulutnya yang luar biasa besar dan penuh dengan deretan gigi tajam, yang konon digunakan untuk menelan benda-benda langit. Ia bukan hanya sekedar predator laut biasa, melainkan makhluk kosmik yang kehadirannya selalu dikaitkan dengan fenomena gerhana yang menakutkan bagi masyarakat kuno. Kebiasaan utama Bakunawa adalah berenang di lautan yang paling dalam dan hanya akan muncul ke permukaan pada saat-saat tertentu, terutama ketika ia merasa iri melihat cahaya bulan yang indah di langit malam. Dalam mitologi suku Bisaya, diceritakan bahwa dahulu kala langit memiliki 7 bulan, namun Bakunawa yang merasa haus akan cahaya menelan semuanya satu persatu hingga hanya tersisa 1 bulan saja. Setiap kali Bakunawa mencoba menelan bulan yang tersisa, terjadilah gerhana yang menciptakan kegelapan total dan memicu banjir besar di daratan akibat pergerakan tubuh raksasanya di laut. Kejadian ini selalu dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi kehidupan manusia, karena tanpa cahaya bulan, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Untuk menghadapi ancaman Bakunawa, masyarakat Filipina memiliki ritual unik yang diperintahkan oleh dewa tertinggi mereka, Bathala. Ketika gerhana terjadi, penduduk desa akan keluar dari rumah mereka sambil membawa panci, wajan, dan alat musik apapun untuk menciptakan suara gaduh sekeras mungkin dengan tujuan menakut-nakuti sang naga agar ia memuntahkan kembali bulan yang sedang ia telan. Legenda ini menjelaskan fenomena alam gerhana dengan cara yang sangat dramatis dan membuat penduduk pesisir selalu merasa waspada setiap kali mendengar suara gemuruh dari arah laut. Konon, jika manusia tidak melakukan ritual tersebut, Bakunawa akan berhasil menelan bulan sepenuhnya dan kemudian menenggelamkan pulau-pulau dengan ekor raksasanya yang kuat. Secara simbolis, Bakunawa melambangkan kekuatan destruktif alam dan kekacauan yang bisa terjadi kapan saja jika keseimbangan dunia terganggu oleh keserakahan. Monster ini adalah pengingat bahwa di balik ketenangan air laut, terdapat entitas yang mampu mempengaruhi jalannya benda langit dan nasib seluruh umat manusia di daratan. Hingga saat ini, cerita tentang Bakunawa tetap hidup dalam budaya masyarakat Filipina sebagai bagian penting dari identitas mereka yang sangat menghargai ritual kolektif dan kebersamaan. Meskipun zaman telah berubah, rasa hormat terhadap kekuatan laut yang direpresentasikan oleh sang naga pemakan bulan ini tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kolektif penduduk kepulauan yang selalu bergantung pada lautan. Memasuki ranah literatur horor modern yang kini telah dianggap sebagai bagian dari mitologi kontemporer, kita tidak bisa mengabaikan sosok Cthulhu, karya H.P. Lovecraft. Cthulhu adalah entitas luar angkasa yang kini tertidur di kota bawah air yang tersembunyi bernama R'lyeh, yang lokasinya berada di titik paling terpencil di Samudra Pasifik. Penampilannya sangat aneh dan mengerikan, dengan kepala yang menyerupai gurita penuh tentakel di bagian wajah, sayap kelelawar raksasa di punggungnya, serta tubuh hijau berlendir yang ukurannya sebesar gunung. Ia bukan sekedar monster, melainkan dewa kuno yang kekuatannya melampaui pemahaman akal sehat manusia, menjadikannya ikon dari genre kosmik horor yang sangat mencekam. Cthulhu diceritakan telah tidur selama jutaan tahun dalam semacam mati suri, namun ia masih mampu berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi-mimpi buruk yang menyebabkan kegilaan massal. Menurut mitosnya,
Ketika bintang-bintang sudah berada dalam posisi yang sejajar, Cthulhu akan terbangun dari tidurnya, menghancurkan kota R'lyeh yang membelenggunya, dan naik ke permukaan untuk menguasai dunia kembali. Saat ia bangkit, kehadirannya akan memicu badai global yang sangat dahsyat, dan ia akan memangsa jiwa-jiwa manusia untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Kultus-kultus rahasia di seluruh dunia dikisahkan terus melakukan ritual gelap untuk mempercepat kebangkitannya, percaya bahwa mereka akan selamat jika menjadi pengikut setia sang penguasa kosmos. Pengaruh Cthulhu seringkali dirasakan oleh para pelaut yang berani melintasi wilayah Pasifik Selatan, di mana banyak dari mereka yang dilaporkan menghilang atau kembali dalam keadaan tidak waras setelah melihat sekilas penampakan kota R'lyeh. Atmosfer di sekitar wilayah kekuasaan Cthulhu digambarkan sangat menyesakan, di mana hukum fisika seolah tidak berlaku, dan geometri bangunan yang ada terlihat sangat ganjil di mata manusia. Kengerian yang ditawarkan oleh sosok ini bukan hanya terletak pada kekuatan fisiknya yang mampu menghancurkan kapal perang dengan mudah, melainkan pada fakta bahwa manusia hanyalah debu kecil yang tidak berarti di hadapan eksistensinya. Ia adalah perwujudan dari ketakutan terdalam kita terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan tidak bisa kita kendalikan. Hingga saat ini, Cthulhu tetap menjadi simbol horor laut yang paling berpengaruh, mengingatkan kita bahwa laut menyimpan rahasia-rahasia mengerikan yang jauh melampaui sains dan logika. Setiap kali ada laporan tentang anomali di laut dalam atau penemuan spesies aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya, bayang-bayang Cthulhu selalu muncul dalam imajinasi publik sebagai penjelasan mistis. Ia mengajarkan bahwa ada beberapa rahasia di kedalaman samudra yang memang sebaiknya tidak pernah kita temukan atau bangunkan dari tidurnya. Laut bukan hanya tempat bagi ikan dan terumbu karang, tetapi juga penjara bagi entitas-entitas purba yang hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kembali siapa sebenarnya penguasa sejati dari planet bumi ini. Dalam mitologi Mesopotamia yang sangat kuno, laut bukan hanya dianggap sebagai hamparan air, melainkan sebagai personifikasi dari dewi kekacauan yang bernama Tiamat. Ia digambarkan sebagai naga laut primordial yang memiliki tubuh ular raksasa yang sangat panjang, tanduk yang mencuat dari kepalanya, serta sepasang sayap besar yang melambangkan kekuasaannya atas badai. Tiamat adalah perwujudan dari air asin samudra yang liar dan tidak terkendali, yang berlawanan dengan air tawar yang tenang. Ia diyakini sebagai ibu dari segala makhluk hidup. Namun, di sisi lain, ia juga merupakan monster ganas yang mampu melahirkan pasukan monster untuk menghancurkan apapun yang mencoba mengusik ketenangannya di lautan purba yang gelap. Cerita paling terkenal tentang Tiamat berasal dari epos Enuma Elis, yang mengisahkan pertempuran hebat antara sang dewi dengan para dewa muda yang dipimpin oleh Marduk. Tiamat yang marah karena kematian pasangannya, Apsu, berubah menjadi monster yang sangat mengerikan dan menyerang para dewa dengan gelombang raksasa serta semburan air beracun dari mulutnya. Pertempuran ini berlangsung dengan sangat dahsyat di mana seluruh alam semesta seolah ikut berguncang akibat bentrokan kekuatan primordial tersebut. Pada akhirnya, Marduk berhasil mengalahkan Tiamat dengan menggunakan angin badai untuk menahan mulutnya tetap terbuka, lalu membelah tubuh raksasanya menjadi dua bagian yang kemudian dijadikan langit dan bumi oleh sang pemenang. Bagi penduduk Mesopotamia kuno, legenda Tiamat bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, melainkan penjelasan religius atas fenomena alam seperti banjir tahunan di sungai Tigris dan Eufrat. Setiap kali terjadi badai besar atau kenaikan permukaan laut yang mengancam pemukiman, mereka percaya bahwa itu adalah bentuk kemarahan roh Tiamat yang masih tetap hidup di dalam samudra meskipun tubuh fisiknya telah hancur. Mereka sangat takut akan kekuatan destruktif laut karena mereka tahu bahwa di balik air yang memberikan kehidupan, tersimpan potensi kehancuran yang sangat besar jika sang dewi merasa terganggu. Tiamat menjadi simbol abadi tentang bagaimana kehidupan manusia lahir dari kekacauan laut yang kemudian harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Meskipun Tiamat dikisahkan telah dikalahkan ribuan tahun yang lalu, pengaruhnya tetap terasa dalam berbagai budaya yang menganggap laut sebagai tempat yang suci sekaligus berbahaya. Ia merepresentasikan kekuatan alam yang abadi dan tidak bisa sepenuhnya ditaklukkan oleh tangan manusia, bahkan oleh para dewa sekalipun dalam konteks mitologi. Lautan yang asin dan luas adalah wilayah kekuasaannya, di mana rohnya terus berenang di kedalaman, menciptakan gelombang dan arus yang tak terduga bagi para pelaut yang berani melintas.
Tiamat mengingatkan kita bahwa meskipun dunia saat ini sudah tertata dengan rapi, di bawah permukaan sana masih tersimpan sisa-sisa kekacauan purba yang bisa bangkit kembali kapan saja untuk menelan peradaban manusia. Tidak semua monster laut tinggal di samudra luas. Ada pula yang menghantui perairan tawar seperti sungai dan danau. Salah satunya adalah Ahuizotl dari mitologi Aztec di Meksiko. Makhluk ini memiliki penampilan yang sangat unik sekaligus menyeramkan. Digambarkan bertubuh seperti anjing berukuran sedang, namun memiliki tangan monget yang lincah serta duri-duri tajam di sepanjang punggungnya. Namun, fitur yang paling menakutkan dari Ahuizotl adalah adanya tangan ekstra di ujung ekornya yang sangat panjang dan kuat. Tangan pada ekor ini digunakan untuk mencengkeram mangsa dengan kecepatan kilat, sehingga korban yang berada di tepian air tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sergapannya yang tiba-tiba. Ahuizotl dikenal memiliki taktik berburu yang sangat licik, di mana ia akan bersembunyi di balik semak-semak air atau di bawah permukaan yang tenang, lalu meniru suara tangisan bayi yang menyayat hati. Suara ini bertujuan untuk memancing orang-orang yang lewat agar mendekat ke tepian air karena rasa kasihan atau ingin menolong. Namun, saat mereka sudah cukup dekat, Ahuizotl akan langsung menarik mereka ke dalam air. Dalam kepercayaan masyarakat Aztec, makhluk ini dianggap sebagai pelayan dari dewa hujan Tlaloc yang bertugas mengumpulkan jiwa-jiwa untuk dikirim ke dunia bawah atau Tlalocan. Kaisar Aztec sendiri sangat percaya bahwa kemunculan Ahuizotl adalah pertanda sial bagi kepemimpinan mereka, sehingga namanya sempat digunakan oleh salah satu penguasa sebagai simbol kekuatan. Berpindah ke wilayah kutub yang dingin dan beku, kita menemukan legenda tentang Akhlud dari mitologi Inuit di Alaska yang memiliki kemampuan berubah bentuk yang sangat luar biasa. Akhlud digambarkan sebagai makhluk hybrid yang merupakan perpaduan antara paus orca, killer whale, yang ganas di laut, dan serigala hitam yang tangguh di daratan. Di dalam air, ia memiliki tubuh orca besar dengan gigi-gigi tajam dan sirip yang kuat untuk menghantam kapal es. Namun, begitu ia mendekati pantai, ia bisa berubah menjadi serigala yang mampu berlari cepat di atas salju. Kemampuannya untuk berburu di dua alam ini menjadikannya salah satu predator yang paling ditakuti oleh para pemburu Inuit yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Bagi penduduk asli Alaska, Akhlud dianggap sebagai roh ganas yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan seringkali menyerang pemburu yang dianggap rakus atau melanggar aturan adat. Konon, jika seseorang menemukan jejak kaki serigala yang secara misterius mengarah langsung ke bibir pantai dan menghilang di dalam ombak, itu adalah tanda bahwa seekor Akhlud baru saja kembali ke wujud aslinya sebagai paus orca. Rasa takut terhadap Akhlud membuat para pemburu Inuit selalu waspada terhadap ombak aneh atau suara gemuruh es yang tidak biasa, karena monster ini bisa muncul dari arah manapun. Akhlud adalah simbol pengingat bahwa alam liar, baik di laut maupun di darat, memiliki penjaga yang tidak segan-segan menghukum mereka yang tidak menghormati batasan-batasan kehidupan. Di dataran tinggi Skotlandia yang penuh dengan kabut dan legenda, terdapat cerita tentang ular laut raksasa yang dikenal sebagai Siren Crowin, penguasa perairan dingin di wilayah utara. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh yang luar biasa panjang, seperti ular, dengan sisik berwarna biru metalik yang berkilau di bawah cahaya bulan, serta mata merah yang menyala seperti bara api. Kekuatannya sangat legendaris, di mana ia konon mampu menelan 7 ekor paus biru sekaligus dalam satu kali lahap karena ukuran mulutnya yang sangat masif. Namun, kengerian utama dari Siren Crowin bukanlah pada ukurannya yang besar, melainkan pada kemampuannya untuk melakukan penyamaran yang sangat sempurna untuk menipu korbannya. Siren Crowin memiliki kebiasaan unik untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi ikan kecil yang tampak lemah dan tidak berbahaya, sehingga para nelayan akan merasa senang saat menemukannya di jaring mereka. Namun, begitu mangsanya sudah lengah atau saat ia sudah berada cukup dekat dengan kapal, ia akan secara tiba-tiba kembali ke ukuran aslinya yang raksasa dan langsung menghancurkan kapal tersebut. Legenda dari folklore Highland menyebutkan bahwa Siren Crowin adalah pemakan manusia terbesar di Laut Skotlandia yang sangat sulit untuk ditangkap karena kecerdikannya.
Ia melambangkan sifat laut yang penuh dengan tipu daya, di mana sesuatu yang tampak sangat kecil dan aman bisa berubah menjadi ancaman yang mematikan dalam hitungan detik bagi mereka yang tidak waspada. Meskipun ada cerita yang menyebutkan bahwa seorang pahlawan lokal pernah berhasil membunuh salah satu dari Siren Crowin di masa lalu, penduduk setempat percaya bahwa rohnya tetap gentayangan di daerah perairan dalam. Hingga saat ini, para nelayan tua di Skotlandia masih merasa takut untuk memancing sendirian di lokasi-lokasi tertentu yang dikenal memiliki kedalaman yang tidak terukur, terutama jika mereka melihat ikan-ikan kecil dengan warna yang tidak biasa. Mereka percaya bahwa Siren Crowin masih mengintai di bawah sana, menunggu pelaut yang cukup bodoh untuk tertipu oleh penyamarannya yang licik. Keberadaannya menjadi bumbu yang menambah aura mistis pada danau-danau dan teluk-teluk Skotlandia yang memang sudah terkenal dengan misteri monster airnya. Sebagai penutup dari perjalanan kita menelusuri berbagai makhluk mitologi ini, kita bisa melihat sebuah pola yang sama, bahwa semua budaya di dunia memiliki rasa takut sekaligus hormat terhadap laut. Entah itu naga, dewa kuno, atau siluman penipu, monster-monster ini adalah proyeksi dari ketidaktahuan kita terhadap misteri yang tersimpan di bawah permukaan air yang luas. Laut memberikan kehidupan, namun ia juga memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali dalam sekejap mata melalui perantara makhluk-makhluk mengerikan ini. Menghargai laut bukan hanya soal menjaga ekosistemnya, tetapi juga tentang mengakui bahwa kita hidup berdampingan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, yang selamanya akan tetap menjadi misteri yang indah sekaligus berbahaya.